Saudara, kita lanjutkan materi. Kali ini materi pokok bahasanya adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, visi dan tujuan negara serta dasar dan pandangan hidup bangsa. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara, tujuan negara bagaikan kompas yang mengarahkan perjalanan tersebut mencapai tujuan hidup. Agar apa? Agar tujuan hidup tidak terombang-ambing. Jadi tujuan hidup jelas kemana arahnya, tidak terombang-ambing. Negara ini bagaikan bahtera yang membawa seluruh rakyatnya menuju tujuan tersebut. Tujuan negara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebenarnya saudara-saudara tujuan daripada negara kita didirikan, negara kita dibentuk. Perumusan tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 merupakan buah pikiran dari para tokoh pejuang pada leluhur negeri ini untuk memperjuangkan kehidupan generasi penerusnya yang menjadi konsepsi kita dalam bernegara. Bapak bangsa kita Bung Karno pernah berkata dalam salah satu pidatonya yang berbunyi, ini saya kutip dari Hermawan 2017, arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Itulah yang dikatakan oleh Bung Karno. Visi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang berbunyi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, setiap insan memiliki keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama tidak mengganggu kemaslahatan sesama. Kemerdekaan Indonesia perlu dijaga bersama. Perpecahan hanya akan mengantarkan negara ini kepada kehancuran. Kemerdekaan menjadi syarat utama dalam berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas manusia yang bebas. Kebebasan dalam menjalani kehidupan dan akan berimbas pada kegiatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan kita. Kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa persatuan. Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan itu sepanjang masa. Persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari kepedulian terhadap sesama, saling mengisi kekurangan. Yang tidak bisa makan hari itu kita bantu untuk bisa makan, yang sakit pada hari itu kita jenguk untuk menyenangkan hatinya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan negara Indonesia terletak kepada rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena rakyat yang berkuasa, maka stabilitas negara ada pada rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera, negara bisa mengalami gejolak masalah yang besar. Keadilan dan kemakmuran menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat dalam penegakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945 yang berbunyi, sekarang banyaknya prinsip
kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangan. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Itulah yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan yang kokoh sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju perwujudan tujuan negara. Bila kita berpikir kebendaan atau secara fisik, maka Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandang hidup bangsa membuat segenap orang Indonesia berdiri dalam posisi menunduk karena mereka memandang tempat mereka berpijak. Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak orang memahami keutuhan kaitan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan bukti bahwa ada kaitan yang utuh antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tertuang secara jelas sekali di dalam pembukaan UUD 1945. Pada faktanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bung Karno menyampaikan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat, dan beliau berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan bangsa Indonesia dan Amerika persahabatan terbaik yang pernah terwujud antara dua bangsa. And proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second,
nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Konsep etika, akuntabilitas dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Konsep etika, akuntabilitas dan integritas. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir. Menurut Barthes dalam Winanata 2015, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam jaringan etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, atau secara lebih umum sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Akhlak sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, atau dalam bahasa rasa bahasa yang lebih tinggi juga disebut sebagai tata susila. Era 2002 memahami etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya sikap dan perilaku manusia. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari 3 tingkat. Itu saya ambil dari Sugiono 2012. 1. Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yaitu berupa rencana dalam hati atau niat. Kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Ketiga, akibat atau hasil dari perbuatan itu apakah baik atau buruk. Etika yang baik akan memberikan kesan yang baik di mata lawan bicara kita, terutama kaitannya dalam hal memberikan pelayanan dalam konteks aparatur sipil negara. Terlebih lagi, etika sikap dan perilaku birokrasi merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hastianto 2017 lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Jadi melanggar hukum itu juga adalah pelanggaran terhadap etika itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai etik. Pada akhirnya etika tidak akan dan harus mewujud dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggung jawab, yaitu keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Menilik konteks penerapan yang lebih luas, Skedar 1999 membantu memberikan definisi yang lebih teknis dari akuntabilitas sebagai hubungan yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan antara individu maupun kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan setiap dan segenap tindakan dan keputusan yang diambil agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bila mana diketemukan adanya penyalahgunaan. Guna mewujudkan akuntabilitas publik ini, Widodo 2011 menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar publik mendapat kejelasan mengenai antara keputusan, kebijakan, proses, program yang dilakukan. Apa dasar dan alasan pemberlakuannya, masa pemberlakuannya, pelaksanaannya, subjek dan objek yang terdampak, cara serta media memberlakukan dan mempertanggungjawabkannya, hingga dampak-dampaknya diharapkan
dan tidak diharapkan dari pemberlakuan keputusan atau kebijakan atau proses program tersebut. Perhatikan bahwa keputusan, kebijakan, proses, dan program adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik. Selanjutnya, akuntabilitas dapat dinilai dari perspektif profesional melalui efisiensi dan efektivitas pelayanan publik maupun dari perspektif politik dan demokrasi melalui tingkat partisipasi publik. Jadi kebijakan itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana partisipasi publik. Jika partisipasi publik itu rendah, berarti secara politik kebijakan itu belum mendapatkan dukungan publik. Selain itu, Sekater menegaskan bahwa dari perspektif politik, akuntabilitas ditujukan juga kepada upaya pengawasan atas penyalahgunaan wewenang publik. Jadi akuntabilitas itu adalah merupakan sarana untuk mengawasi apakah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat itu terjadi penyalahgunaan atau tidak. Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya seluruh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dari dua pengertian dasar tersebut, maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhan, sesuatu yang tidak terbagi di mana nuansa, keutuhan dan kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. Integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka pekerjaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekedar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tapi lebih jauh dalam lagi. Integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan aparatur sipil negara. Etika dan integritas yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warga. Berkaitan dengan integritas aparatur sipil negara, pemerintah wajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen PNS atau ASN adalah sumpah atau janji. 1. Akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. 2. Akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 3. Akan menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan PNS dan akan mengutamakan kepentingan negara. 4. Akan memegang rahasia negara. Dan 5. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat demi negara. Itu adalah komitmen pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Seiring dengan hal itu, Gibson 1997 menyatakan kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis-jenis pengaruh, bukan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan. Hal senada juga disampaikan oleh Subarino 2011 bahwa kepemimpinan juga melibatkan pengaruh. Menurutnya kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pengaruh
terjadi dalam konteks individu atau kelompok dan melibatkan pencapaian tujuan. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu melibatkan pengikut. Tidak mungkin seseorang disebut pemimpin apabila tidak memiliki pengikut, sehingga memotivasi pengikut melalui pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang penting. Negeri elok amat ku cinta. Penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Konsep kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional menurut modul bidang studi kewaspadaan nasional Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seseorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman. Fokus kewaspadaan nasional sepanjang sejarah selalu berubah-ubah tergantung pada kondisi bangsa dan negara pada saat itu. Pada intinya, kewaspadaan nasional dibangun atas dasar salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fokus kewaspadaan nasional dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, pada masa Orde Lama, negara berfokus pada ancaman kolonialisme dan imperialisme demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, pada masa Orde Baru, kewaspadaan nasional berfokus pada pembangunan nasional dan mewaspadai bahaya laten komunisme, sehingga berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di bidang politik yang belum menjadi prioritas utama. Ketika masa reformasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat di bidang politik dan hak asasi manusia menjadi prioritas utama, yang menjadikan kehidupan berdemokrasi Indonesia dipuji sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di dalam modul utama pindahan bela negara 1, konsepsi bela negara dijelaskan agar dapat mewujudkan kewaspadaan nasional dalam konteks integrasi nasional dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan persamaan hak bagi setiap warga negara. Yang kedua, jaminan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Yang keempat, keterbukaan pandangan secara luas untuk mengembangkan potensi dan kekuatan seluruh bangsa. Potensi konflik juga bisa menjadi masalah dalam kewaspadaan nasional. Oleh karena itu, segala hal yang berpeluang untuk memecah belah bangsa, yang punya dampak buruk bagi keutuhan bangsa dan negara, maka itu seharusnya menjadi perhatian kita. Saudara-saudara, Anda sebagai pejabat pengawas, maka kebijakan-kebijakan yang Anda buat dari mulai perencanaan, dimulai dari rencana kerja dan anggaran sampai pelaksanaan atau implementasi, maka jangan sampai kegiatan atau program yang kita jalankan itu bisa
mempunyai efek bagi keutuhan bangsa dan negara. Artinya, kebijakan atau kegiatan atau program yang kita buat, yang kita jalankan harus betul-betul dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, jangan ada elemen masyarakat termarginalkan. Semua masyarakat kita anggap penting. Oleh karena itu, jangan ada yang menjadi korban dari kebijakan yang kita buat. Saudara, dari materi-materi yang telah saya sampaikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa etika aparatur sipil negara terbentuk dari wawasan kebangsaan, memberikan pandangan terhadap hal-hal yang benar dalam dan hal-hal yang salah. Pancasila memberikan dasar begitu luas sehingga dapat sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Seseorang dengan etika yang baik akan memiliki integritas, sebuah konsistensi baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki. Ketika aparatur sipil negara memiliki keduanya, maka perbuatan-perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Indonesia.